Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Pendeta Erik Edward Hetaria, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Penabur yang ada di Jakarta Timur. Kita akan merenungan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat yang diambil dari Yakobus pasal pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahan sabda bina umat pada malam hari ini Kamis 14 Mei diambil dari Yakobus pasal pertama 12 hingga 18 yang berbunyi demikian. Ini Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul atau tema pengujian dan pencobaan. Bunyinya demikian: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan serta menerapkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam situasi kondisi pada saat ini di mana berbagai macam negeri di muka bumi, termasuk di negeri kita ini, ada wabah, pagebluk atau pandemik COVID-19 yang datang menghampiri. Dan dampaknya begitu besar. Ada banyak dari kita, mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin sekarang terhimpit oleh beban ekonomi. Uang tinggal sedikit, sedangkan hutang melilit. Belum lagi Bapak Saudara yang mungkin pada saat ini harus terbaring lemah karena terpapar oleh pandemi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam situasi semacam ini kadang-kala kita larut. Kita ikut statement-statement pada saat ini yang berkata, ya ini pencobaan dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di bacaan kita pada ayat yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Mengapa saya katakan janganlah sesat di sini? Jangan sampai kita keluarkan statement bahwa Tuhan yang mencobai ini semua.
Kan ada tertulis ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini kebiasaan kita ikut-ikutan latah gitu kan. Karena di negeri ini orang biasanya latah ketika ada masalah, mungkin contohnya dalam kehidupan rumah tangga, bercerai. Ya, kemudian dia bilang, ya ini sudah takdir dari Tuhan. Tapi 3 bulan kemudian dia menikah dengan orang yang sebelumnya dia sudah selingkuh gitu, dengan orang itu belakang istrinya. Dan ketika menikah dia bilang, ya ini sudah takdir. Ini kebiasaan kita manusia. Ketika mengalami kekecewaan, masalah, kita suka mengkambing hitamkan Tuhan. Sedikit-sedikit bilang ini dari Tuhan. Takdir ini Tuhan yang kehendaki. Padahal itu lu punya mau gitu. Cerai, tinggalkan pasangan, cari yang lain, nikah dengan yang lain, karena dia punya mau. Hati-hati. Jangan gitu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Karena dikatakan di sini ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu saudara. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit bilang, oh ini dari Tuhan sebagainya. Ada masalah, penderitaan, pergumulan, kegagalan, kekecewaan, kita bilang ini dari Tuhan. Jangan. Itu sesat kita. Karena dikatakan di sini tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena Allah tidak mencobai. Jangan pernah kita mengatakan itu. Ini pencobaan dari Tuhan. Pernah nggak Bapak Saudara kalau ada masalah hidup menyalahkan iblis? Ini pekerjaan iblis. Ini cobaan dari iblis. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah beri yang jahat. Karena dikatakan ayat yang 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan selanjutnya, Tuhan berikan yang baik. Jadi kalau dicobai, lihat ayat yang ke-14. Seorang dicobai, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah, bisa aja Bapak Ibu Saudara bilang, loh, itu Abraham kok pernah dicobai oleh Allah? Nah, Saudara, coba kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 22 di ayat yang pertama. Memang di situ dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tertulis, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Memang di situ tertulis Allah mencoba Abraham. Tapi Saudara, kalau kita periksa teks aslinya di dalam bahasa Ibrani, kata coba di situ ya, mencobai itu berasal dari kata nakah. Dan kata nakah ini punya arti, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu to test, try, proof, atau terjemahan put to the proof or test. Dan beberapa kitab bahasa Inggris menerjemahkan itu tes. Tes ini semacam ujian. Ujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini perbedaannya ujian dengan pencobaan. Ujian, seperti anak-anak pada saat ini, ya para pelajar ikutin ujian supaya mereka naik kelas. Mungkin pelajar pada saat ini senang karena tidak ada lagi ujian, kenaikan kelulusan, cuma diganti ujian hidup ya Bapak Ibu. Ujian di sini untuk naik grade. Untuk naik grade. Jadi ujian ini untuk mengeluarkan kita punya kemampuan, kelebihan, untuk meningkatkan kita punya kemampuan, kapabilitas kita. Sedangkan pencobaan untuk menunjukkan kelemahan kita, sisi buruk kita. Dan pencobaan datang dari iblis. Sejauh mana kita larut dengan nafsu kita untuk menjatuhkan. Seperti halnya kalau kita baca cerita Ayub. Bukan Allah yang mencobai Ayub. Iblis mencobai, Allah memperkenankan. Dan Ayub bisa lalu itu dengan kesetiaan dia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini di dalam istirahat kita,
Jika kita renungkan sepanjang hari ini, mungkin ada banyak masalah kita, ada banyak beban kita. Tapi ingat, di Yakobus pasal pertama ayat 12 ini tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita bisa baca cerita Ayub, bagaimana dia bertahan di dalam ujian itu. Dalam arti, apapun yang terjadi pada saat ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini, entah Bapak Ibu kehilangan pekerjaan, entah uang sudah tinggal sedikit dan hutang melilit, atau terkapar wabah ini. Ingat Bapak Saudara, bertahanlah, karena ujian ini Tuhan perkenankan untuk mengupgrade kita punya kualitas iman. Bertahanlah, dan mereka yang setia, Dia akan menerima mahkota kehidupan itu. Roh Kudus akan mampukan kita mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan ini. Ya Roh Kudus-Mu saja akan mampukan kami bukan hanya untuk mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayatinya. Sehingga seberat apapun pergumulan hidup ini, entah kami terpuruk karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau sakit penyakit yang datang menghampiri, kami tetap di dalam iman percaya kami. Kami akan setia di dalam pencobaan ujian ini. Ketika Tuhan perkenankan ini terjadi, ketika Tuhan perkenankan kuasa-kuasa jahat mengacaukan kehidupan ini, kami tetap akan bertahan dalam iman percaya kami. Biarlah kami bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Ayub, agar bertahan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami serahkan diri kami Tuhan, seluruh keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya. Biarlah kami bisa setia melalui wabah atau pandemik ini. Kami berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang bergumul dengan masalah pekerjaan ekonomi atau sakit penyakit. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan. Juga mereka, tenaga medis, para perawat, dokter yang berjibaku di garis terdepan di negeri ini untuk merawat mereka yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan walau mereka harus terpisah dengan keluarga mereka berhari-hari lamanya, berminggu-minggu lamanya. Beri mereka kesabaran Tuhan. Dan mampukan kami terus menopang mereka, mendukung mereka. Bukan hanya dalam doa, tapi ketika Tuhan berikan kepada kami berkat berlebih, biarlah secara finansial, secara materi kami juga bisa menopang mereka. Dan kami juga bisa menopang saudara-saudara kami yang terdampak wabah atau pandemi ini. Juga saudara kami yang ada di pos-pos Pelkes, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang berjibaku di sana, dengan segala keterbatasan, dengan pergumulan mereka. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, topang mereka Tuhan. Dan kami yang punya kemampuan, Tuhan pakai kami untuk siap berbagi berkat dan rezeki. Mampukan kami memiliki kepekaan hati nurani, melihat di sekeliling kami mereka yang sedang membutuhkan rezeki. Pakai kami Tuhan untuk menjadi Allah damai sejahtera, perpanjangan tangan-Mu dan saluran berkat-Mu, berbagi rezeki kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan sesuatu nasib. Inilah doa, permohonan dan rasa syukur kami. Jaga kami di dalam istirahat pada malam hari ini. Biar esok pagi hari kami bangun dengan kondisi yang sehat, siap untuk kembali menjalani tugas panggilan yang Tuhan telah amalkan kepada kami.
Inilah doa permohonan kami yang kami serahkan beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan besok ketika kita bangun pagi, selamat berkarya. Dan jangan lupa, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau memang Bapak Ibu harus keluar dari rumah, terapkan physical distancing. Jangan lupa pakai masker. Jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.